ke sendi-sendi persoalan keluarga. Nah, kami mengkhawatirkan posisi saksi ini sekarang sebagai apa? Gimana? Tanggapan. Apa tanggapannya dari penuntut umum? Kesaksian itu nanti Pak kepada pesan moral terakhir kita sekarang melaksanakan pemeriksaan. Itu kan pesan moral ya Pak ya. Tapi kita ke fokus materi dulu Pak. Maksud saya mengingatkan dari saudara Masih ada yang Pak. Mereka sudah tidak ada, kita masih ada Pak. Sudah. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada. Saudara saksi dari pemeriksaan hari Senin kemarin tentang penyimpangan daripada ajaran atau khotbah dari terdakwa yang saudara teliti dari tanggal 10 Januari, 6 Juni sampai dengan 11 Juni. Tolong pada kesimpulannya terhadap ajaran-ajaran itu tolong disimpulkan. Saya bilang ini suatu kebesaran. Ajarannya Pak ya. Karena tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengambil kata istilah yang dipakai sebenarnya adalah istilah dari worldview-nya atau dari mistiknya yang ini. Memang kata itu ada di Alkitab, dikenakan kepada orang-orang. Salah satunya dalam naskah dia berkata Nuh itu bukan sadis, tetapi Nuh itu orang yang sadis dalam bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya ada banyak yang dimanipulasi. Kenapa? Karena dia sudah punya satu kerangka untuk men-trade seorang yang namanya Nadir untuk masuk dalam rangkanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam pernyataannya sendiri itu kan aneh. Artinya kesimpulannya menurut Bapak sudah menyimpang dengan ajaran Kristen. Sudah selesai. Ada lagi? Sudah menyimpang dan tadi dikatakan sudah menyesatkan ya. Kemudian kedua ada lagi Pak. Karena dan kata itu sebenarnya digunakan dikenakan kepada hakim seperti Bapak sekarang. Yaitu seorang hakim harus menjalankan keadilan atau adil. Tetapi sejak bangsa Israel kembali dari Membuangkan, kata itu berubah digunakan sebagai persembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau kita menafsirkan sesuatu, kita harus masuk bukan ke dalam etimologi kata, tapi kita juga harus masuk di dalam sejarah. Mengapa? Karena satu pernyataan dengan pernyataan lain itu pasti ada bedanya. Misalnya pertanyaan yang saya coba dengar saja di masing-masing tadi. Sering dipakai adalah jangan membawa kalau kita misalnya bermasalah, jangan bawa kepada dunia. Betul, tetapi jangan lupa ketika Rasul Paulus menulis surat di Roma, dia ada di Korintus. Dan waktu itu ketemu dengan Aquila dan Priscilla dan Ania yang ada di Roma, tetapi dia menulis bahkan dalam Roma pasal 13 itu dengan tegas dia menyampaikan satu ketetapan yang memang harus dihormati dengan kebaikan. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Artinya adil. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi artinya Allah memberikan otoritas kepada pemerintah juga. Sudah jelas kan? Sudah lagi dilanjut.
saya sudah sampaikan kepada ini karena saya minta stoknya saya menyampaikan. Jadi udah adalah penjelasan yang diberkas. Sudah cukup. Ada lagi dari penasihat hukum yang tentunya jangan jauh lagi. Kalau kita membahas kitab ya nggak selesai sampai mungkin 2 tahun nggak selesai. Nah, makanya ini kita mau kan jelas dakwaan sudah jelas, dakwaannya inilah kita undang-undang hukum pidananya nyambung dia tidak. Yang jelas kan dia di sini persoalan hukumnya kan itu. Apakah khotbah yang didakwakan ini sudah nyambung di sini? Syarat-syarat di sini apa? Tinggal itu aja. Mengenai menganalisa seorang ahli di pasal 1 juga sudah jelas. Masing-masing yang terpakai. Ya. Ahli itu dikatakan ahli itu bagaimana, cara hidupnya bagaimana, silakan. Jadi jangan sekarang kita saling perdebatan. Buatlah nanti di dalam tuntutannya, buatlah dalam nota pembelanya. Dianalisa di sana. Keterangan ahli ini, latar belakangnya, begini, kesaksiannya, pendidikannya, sudah jelas ini. Kita nggak perlu banyak. Atau ada lagi dari penasihat hukum? Kami bacakan ya supaya kita nggak keliru. Pasal 1 ayat 28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Di awal bahwa pendeta Yogyakarta, Dr. Pendeta Yogyakarta adalah dihadirkan sebagai saksi ahli. Artinya dalam frame saksi ahli kita tahu batas-batas yang layak sebagai ahli. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa pergeseran peranan dari Pak Yogyakarta, bukan saja sebagai saksi ahli, tetapi sudah menjadi tokoh sentral kebenaran penafsiran. Ini membahayakan juga. Supaya kita jelas sekali ya. Jadi itu yang Bapak tuangkan, Bapak analisa siapa Bapak ini dalam saatnya. Nah, ini juga analisa siapa Bapak ini. Kami dia juga menganalisa bagaimana keterangannya. Jadi tidak sekarang kita persoal. Silakan kalau ada lagi. Satu hal yang kami khawatirkan justru kepada efek dari kesaksian seorang ahli yang ternyata bukan sebagai ahli akan membuat aroma berpikir ini menjadi berkurang. Namun demikian, tugas kami tetap akan kami lakukan analisis dan argumen daripada bahwa ahli ini tidak ada di situ. Kemudian bahwa kami selalu berpikir karena umat Kristen bukannya 10-100 orang, banyak, dan juga yang mempunyai gelar pendidikan teologi di bidang Kristen juga banyak. Kami sangat khawatir jika sedemikian rupanya saksi ahli saat ini, yaitu pendeta Dr. Yogyakarta, membuat suatu argumen yang sangat meyakinkan seakan-akan sudah memenuhi unsur-unsur segala kebenaran. Ini sangat mengkhawatirkan. Justru keterangan beliau ini membuat ini menjadi bahaya. Artinya di saat sesuatu tidak sama dengan pandangan beliau ini bisa salah semua. Ini yang perlu kami sampaikan majelis agar menjadi pandangan umum bagi kita dalam persidangan ini supaya kita tidak memutuskan justru pendapat seseorang dalam ini.
Ya enggak, makanya kan itu. Nanti saatnya Bapak bisa buat lebih jauh argumennya nanti terhadap keterangan ini kalau Bapak nggak sependapat bisa lebih jauh Bapak dari literatur dari yang lain-lain bisa Bapak paham sehingga ada masukan bagi kami, ada masukan di sana, ada masukan di